dulu yang pertama kali tokoh dunia internasional mengucapkan selamat atas kemerdekaan 17 Agustus 45 itu Amin Al-Husaini, mufti Palestina. Kemudian Presiden Jamal Nasir dari Mesir juga. Kemudian Raja Maroko, Raja Muhammad Al-Khamis itu juga mengucapkan ucapan selamat kepada Bung Karno. Hubungan Indonesia dengan negara-negara Arab itu sudah lama, sama-sama waktu itu di bawah penjajahan kolonial imperialis. Maka Bung Karno, Jamal Nasir, dan Presiden Tito dari Yugoslavia membentuk negara non-blok. Itu idenya Bung Karno, Jamal Nasir, dan Tito waktu itu. Dan berperan waktu itu, sangat berperan, sangat disegani berdirinya negara non-blok itu. Sikap kita jelas seperti sikapnya pemerintah Indonesia sendiri yang sangat tegas, jelas menentang penjajahan, menentang kezaliman. Tiap hari korban bergelimpangan, berjatuhan, anak kecil, orang tua, ibu-ibu, perempuan. Karena memang Palestina nggak punya tentara. Adanya intifadah. Intifadah gerakan masyarakat lempar-lempar, rame-rame gitulah. Atau yang dilawan tank baja, panser yang dilawan. Itu pun mereka masih tega-teganya setiap hari korban berjatuhan sampai masih meninggal dunia. Itu banyak sekali. Dari anak kecil, dari anak-anak remaja yang pakai batu dilempar dari jauh, melempar dari jauh itu hampir tiap hari ada yang meninggal dunia. Jelas Israel itu kan hadiah dari Perdana Menteri Inggris, negara Israel itu, Balfour namanya. Sehingga kedatangan Israel menjadi bahasa Jawanya susu apa? Duri di tengah-tengah daging. Itu negara Arab ada durinya. Itu negara Israel itu durinya. Sehingga dari duri itulah terjadi berbagai hal fitnah, berbagai macam fitnah. Satu sama negara Arab, perang saudara, menyikapi Israel kadang-kadang sering terjadi, bukan kadang-kadang, sering terjadi menjadi sebab pertengkaran antara negara Arab sendiri. Begitu kalau ada terjadi berkali-kali perang, dia di backing oleh negara besar. Tahun 73 Oktober Mesir itu menang. Tapi Mesir menghentikan peperangan Presiden Anwar Sadat karena tahu tentara Amerika datang. Langsung, bukan hanya penasehatnya atau instruktur, bukan. Datang pasukan. Mesir, udah stop. Ini bukan lawan kita. Bukan lawan kita. Tapi kalau seandainya hanya Israel saja, Mesir berani. Itu pun menang tuh waktu itu. Tanggal 10 Oktober tahun 73. Presiden Anwar Sadat. Jadi malah dulu yang pertama kali tokoh dunia internasional mengucapkan selamat atas kemerdekaan 17 Agustus 45 itu Amin Al-Husaini, mufti Palestina. Kemudian Presiden Jamal Nasir dari Mesir juga. Kemudian Raja Maroko, Raja Muhammad Al-Khamis itu juga mengucapkan ucapan selamat kepada Bung Karno. Hubungan Indonesia dengan negara-negara Arab itu sudah lama, sama-sama waktu itu di bawah penjajahan kolonial imperialis. Maka Bung Karno, Jamal Nasir, dan Presiden Tito dari Yugoslavia membentuk negara non-blok. Itu idenya Bung Karno, Jamal Nasir, dan Tito waktu itu. Dan berperan waktu itu, sangat berperan, sangat disegani berdirinya negara non-blok itu. Kemudian Konferensi Islam Asia Afrika. Itu juga Bung Karno mengadakan itu kayak di Bandung. Itu juga sekutu ngeper juga dengan adanya itu. Bagaimanapun kita hargai upaya-upaya yang telah dijalankan oleh Presiden Jamal Nasir, oleh Hafid Assad ketika berhadapan Israel. Walaupun belum sukses atau belum berhasil. Yang kita harapkan senjata yang paling ampuh bagi negara Arab. Bagi negara Arab senjata paling ampuh bukan nuklir. Apa? Bersatu. Wahdatus shaf. Kalau Arab itu dari Irak sampai Maroko menang lawan Israel. Senjata paling ampuh itu.
bukan nuklir, bukan bom atom. Coba sama Arab bersatu, wah, satu sikap. Nggak pernah bersatu, negara Arab nggak pernah bersatu. Sejak bubarnya khilafah, kemudian negara Arab menjadi state nation itu sekarang akur, besok perang. Nanti akur lagi, nanti perang lagi. Mesir, Libya, Jordan, Suriah, Jordan, Irak, Syria, Irak, Kuwait, nggak pernah akur. Sekarang Saudi, Yaman, siapa bilang? Kelihatan lah. Sikap kita selalu kalau muktamar selalu rekomendasi untuk keluar pasti bersama. Nggak turun ke jalanan kayak kalangan sebelumnya. Nggak ada artinya turun jalan, nggak ada artinya, nggak ada percuma, nggak ada artinya, nggak ada faedahnya. Yang paling berfaedah itu dulu Gus Dur pernah mencoba menjadi juru damai. Beliau masuki Shimon Peres Institute. Bukan Gus Dur berarti simpati pada Yahudi, bukan. Coba sih kayak apa? Ikut nangani perdamaian Israel-Palestina, Israel-Arab. Beliau sampai bergabung dengan Shimon Peres dalam satu institut. Walaupun kedua-duanya meninggal dunia, belum ada hasilnya sih. Shimon Peres meninggal, Gus Dur wafat, belum ada buahnya. Tapi antara lain upaya Gus Dur seperti itu. Pertama, saya hargai sikap Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi yang tegas, jelas, dengan bahasa yang sangat lugas, keberpihakannya terhadap Palestina. Dan kepada seluruh bangsa Indonesia, tidak semuanya, tidak umat Islam saja, tidak, karena Palestina juga tidak semuanya Islam. Mari kita bersikap, tidak boleh bergeser, kita bersama Palestina untuk merebut haknya. Dan Palestina bangsanya kecil, tidak pernah punya dosa, nggak pernah nyerang siapa-siapa, nggak pernah berbuat apa-apa, nggak pernah menjajah siapa-siapa, selalu dijajah, dizolimi, diganggu. Tapi Palestina nggak pernah ganggu orang. Palestina itu nggak pernah ganggu siapapun, nggak pernah jajah siapapun. Bangsa kecil, lah kok malah dizolimi terus. Dunia harus ikut bertanggung jawab. Masyarakat dunia internasional harus ikut bertanggung jawab kezaliman yang kita tonton tiap hari menimpa orang-orang Palestina.